Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahendra Tengah. Saya adalah guru Al-Quran Hadis di Mis Al-Falah, Ledong Barat, Kecamatan Ekledong, Asahan, Sumatera Utara, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 periode 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dengan nomor induk mahasiswa 2440412208. Pada hari ini Selasa tanggal 6 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja pada siswa Mis Al-Falah Ledong Barat dengan materi bertakwa kepada Allah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke anak-anak, sebelum kita mulai belajar, maka kita berdoa terlebih dahulu. Oke, ketuanya memimpin doa. Kita berdoa. Angkat tangannya, tundukkan kepalanya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil Qur'ani imama wa hukma. Idlis. Nah, setelah kita berdoa biar supaya semangat, maka kita tepuk semangat dulu ya nak ya. Tepuk semangat. Oke anak-anak, sebelum kita melanjutkan materi, maka kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Yuk, 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, dari bangku ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Nah, sebelum kita belajar, Bapak mau ngabsen dulu ya nak ya. Di sini ada yang tidak hadir? Hadir semua? Alhamdulillah, anak Bapak berarti ini rajin-rajin belajarnya atau datangnya nak ya. Oke anak-anak, sebelum kita masuk materi minggu ini, Bapak mau tanya dulu materi pelajaran atau minggu yang lalu tentang apa? Sodako jariah. Oke, tentang sodako jariah. Apa tuh nak sodako jariah? Siapa yang tahu? Apa sodako jariah? Oke, siapa yang tahu contoh sodako jariah? Ayo, siapa? Tangan. Siapa nak? Apa contohnya? Ya, bersedekah di masjid. Oke, bersama. Ada lagi?
ke masjid. Kemana lagi? Sekolah. Oke, ke sekolah. Tepuk tangan. Banyak nak ya. Bisa ke sekolah, ke masjid, ke jalan juga boleh. Itu adalah sedekah yang selalu mengalir, ya kan? Yang pahalanya selalu mengalir walaupun kita sudah mati. Oke anak-anak, kita masuk pelajaran materi tentang takwa minggu ini ya, yaitu tujuan pembelajaran yaitu memberikan kemampuan dasar kepada peserta didik dalam membaca, menulis dan menggemari hadis tentang takwa. Kemudian yang kedua, memberikan pengertian, pemahaman, penghayatan isi kandungan hadis tentang takwa. Kemudian yang ketiga, membina dan membimbing perilaku peserta didik dengan pedoman pada isi kandungan hadis tentang takwa. Oke, anak-anak bapak sekalian. Nah, ini kita masuk tentang pengertian takwa. Apa itu takwa? Takwa menurut bahasa artinya takut. Apa itu? Takwa menurut bahasa artinya takut. Takut kepada siapa kita nak? Kepada Allah. Kita tidak boleh takut selain dari Allah. Jangan ada takut sama setan atau takut sama siapa. Ya, takutnya hanya kepada Allah. Kemudian menurut istilah, takwa artinya menjalankan segala perintah Allah. Apa aja perintah Allah itu? Sampai tahu? Perintah Allah. Apa nak? Oke, sholat, beri tangan. Ada lagi? Apa nak? Sedekah, tangan. Ada lagi ya perempuan? Mengaji, ya banyak lagi nak ya. Mengaji, apalagi berinfak, sholat, puasa itu adalah perintah Allah. Kemudian menjauhkan segala larangannya. Apa itu larangan Allah nak? Ayo, siapa yang tahu tadi menjalankan, sekarang menjauhi, kita jauhi. Ya kan? Apa? Contohnya, apa nak? Jangan tinggalkan sholat, bisa. Ada lagi? Apa? Minuman keras kita jauhi. Ya kan nak? Minuman keras. Ada lagi? Ayo, siapa? Yang tidak bagus. Ayo. Apa nak? Menyuri, tangan. Oke, mana? Ya, mencuri apa lagi? Ayo, banyak. Apa lagi? Berbohong, menceritakan orang, itu adalah perbuatan yang tidak baik, maka harus kita jauhi. Dan ungkapan rasa takut, tunduk dan patuh terhadap Allah, itu adalah tentang pengertian takwa. Oke, nah, sekarang kita masuk tentang ciri-ciri orang yang memiliki sikap takwa. Ada 3. Yang pertama, tawadu. Apa itu tawadu? Nah, ini artinya selalu tunduk dan patuh segala perintah Allah. Tawadu, selalu tunduk. Ya kan? Kalau misalnya kita jalan-jalan, ya kan? Jalan-jalan, waktunya sholat, maka kita sholat. Ya kan? Ketika kita puasa, bekerja, maka tetap puasa. Itu adalah termasuk tentang tawadu. Kemudian yang kedua, qanaah. Artinya menerima apa adanya dan tidak suka mengeluh. Contoh, kalaulah kita yang namanya dikasih rezeki sedikit, maka kita harus tetap bersyukur. Alhamdulillah dikasih rezeki ini, dikasih oleh Allah, dapatnya misalnya satu hari 50.000, maka kita harus bersyukur. Maka di sini katanya qanaah artinya menerima apa adanya. Kita terima dari Allah, ya kan? Jangan mengeluh. Dan kemudian yang ketiga, waras artinya meninggalkan hal-hal yang diharamkan. Hal-hal yang yang ini di sini artinya meninggalkan hal-hal yang diharamkan. Apa tadi contohnya? Mencuri, apalagi minuman keras, apalagi berbohong, apalagi mencerita orang, syirik. Itu adalah hal-hal yang harus kita tinggalkan. Oke anak-anak sekalian. Nah, ini ada hadisnya. Bukan asal sembarangan.
hadis ini adalah perkataan Nabi Muhammad. Nah, ini dia hadisnya. Kemudian Bapak bacakan artinya. Dari Zar radhiyallahu berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, bertakwalah kepada Allah di mana saja. Nah, kita disuruh oleh Allah, ya kan? Disuruh oleh Allah melalui hadis Nabi, kita selalu harus bertakwa saja. Di mana saja kita. Misalnya kita mau mencuri, karena kita bertakwa, oh iya, kan ada Allah yang melihat, ya kan? Misalnya kita mau nggak sholat, yang kayak tadi Bapak bilang jalan-jalan, kalau kita bertakwa kepada Allah, maka karena kita bertakwa, kita tetap sholat walaupun di mana aja, misalnya jalan-jalan, entah misalnya kita ke pantai, waktunya sholat zuhur, maka waktunya sholat. Nah itu ya. Kemudian di mana saja kamu berada dan iringilah keburukan dengan kebaikan, karena kebaikan itu akan menghapus keburukan. Nah misalnya seperti ini tadi, kita mau mencuri karena kita terbiasa membaca Bismillah misalnya ya kan, kita mau memakai sepatu, kita membaca Bismillah, ya kan? Kita mau pakai baju, kita pakai Bismillah. Kemudian mau makan, baca doa. Ketika kita mau mencuri, kita membaca Bismillah, tidak jadi. Kenapa? Karena diiringi dengan perbuatan baik. Nah itu dia. Kalau kita mau mencuri atau kita mau maling atau kita mau apa lagi yang tidak baik, misalnya mau minuman keras, tapi kita mengucapkan doa mau makan atau doa mau minum seperti itu kan? Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya, ini kan minuman keras, tidak boleh diminum. Kan itu nah itulah dia. Dengan selalu kita berdoa, ingat kepada Allah, takut kepada Allah, maka kita selalu diingat. Oke anak-anak, selanjutnya perhatikan manfaat bertakwa kepada Allah. Ada manfaatnya. Kita kalau sekolah ada yang manfaatnya. Apa manfaatnya? Biar pintar. Kita pakai baju, apa manfaatnya? Bukan ngantuk. Biar dia malu ya. Dan apa lagi? Pakai peci, apa manfaatnya? Manfaat bertakwa kepada Allah. Yang pertama disenangi oleh Allah dan orang lain. Jadi kalau kita bertakwa kepada Allah, Allah itu suka sama kita. Siapa yang mau disukai oleh Allah, teman? Yang mau disukai sama Allah, alhamdulillah semua mau disukai sama Allah. Kemudian yang kedua, mendapatkan pahala dan masuk surga. Ya, siapa yang mau masuk surga? Nah, tunjuk tangan. Yang nggak tunjuk tangan berarti nggak mau masuk surga. Nah, di surga itu enak nah. Kalau udah bertakwa kita, insya Allah masuk surga. Kemudian yang ketiga, orang selalu percaya kepada kita. Kalau kita orang percaya, nah, seneng nggak? Misalnya gini, oke, diambilkan dulu dompet Bapak di sana, ya kan? Diambil. Karena Bapak percaya sama si Kiki, maka si Kiki terasa senang. Oh ya, aku disenangi sama guru, percaya guru sama aku. Kalau misalnya si Kiki misalnya pencuri, percaya nggak Bapak? Nggak percaya, ditengok dulu dompet, isi dompetnya ya kan? Cocok nggak? Nah, diambilnya kan? Nah itu dia. Kemudian yang keempat, selalu bersyukur. Orang yang bertakwa itu selalu bersyukur. Tadi kalau orang bertakwa dan dekat diri kepada Allah, misalnya kita dikasih rezeki sedikit, maka tetap bersyukur. Rumah kita yang mungkin tidak bagus dari orang lain, kita tetap bersyukur. Nah itu adalah tentang takwa. Oke anak-anak, Bapak akan menampilkan contoh beribadah tentang bertakwa ya. Ini ya nak, dia ini lagi ngapain? Membaca Al-Quran. Ada nggak orang yang bertakwa itu baca Al-Quran? Tidak ada. Kenapa? Males dia mau membaca Al-Quran. Jadi kalau orang yang bertakwa, dia selalu membaca Al-Quran. Nah ini dia membaca Al-Quran. Kemudian berdoa dia. Ada anak orang maling itu berdoa. Mau maling dulu dia berdoa. Ada. Ya Allah Tuhanku, sukseskanlah pencurianku ini. Ada? Gak ada ya kan? Gak ada. Yang ada itu orang yang bertakwa. Ya Allah Tuhanku, jadikanlah anak-anakku yang soleh dan soleha. Itu adalah orang-orang yang bertakwa. Oke anak-anak, sudah paham tentang materi takwa kita? Oke, kalau sudah,
lembar kerja, ya. Jadi nanti kamu setiap kelompok bisa diskusikan ya nak ya. Oke, ini Bapak bagikan. Juga ditengok nak ya. Ini dan gimana? Nah, nanti setelah kamu diskusi, nanti kamu presentasikan ke depan kelas setiap kelompok, nah ya. Jadi nanti bisa tahu Bapak bagaimana kamu kerja kelompoknya ya. Nah, sudah selesai anak-anak? Oke, sudah selesai Bapak suruh maju dulu kelompok 1, coba maju lah. Oke, dengarkan kelompok yang lain. Jadi ini tadi kan udah diskusi, ya. Ciri-ciri orang apa aja ciri-ciri orang yang bertakwa? Ada yang tahu? Apa nah ciri-cirinya? Beribadah. Katanya ciri-ciri orang yang bertakwa itu beribadah. Benar atau salah? Benar. Kemudian apa lagi? Bersedekah. Benar atau salah? Benar. Satu lagi. Apa? Mengaji. Oke. Ini juga benar. Tepuk tangan dulu nomor 1. Oke anak-anak, dari presentasi yang tadi kita kerjakan kelompok, mungkin menurut Bapak sudah paham semuanya ya. Nah, dari kesimpulan tentang bertakwa tadi, maka di mana saja kita harus bertakwa. Takwa itu tadi apa? Takut. Takut kepada siapa nak? Kepada Allah. Kita kerjakan yang diperintah oleh Allah. Oke, nah, Bapak akan memberikan soal refleksi 2 pertanyaan. Ya, 2 pertanyaan biar paham atau enggaknya kan ya. Bapak tanya. Contoh orang yang bertakwa itu apa tadi? Orang yang bertakwa itu ayo. Siapa? Oke, sholat. Tepuk tangan. Dan lagi. Oh ya, puasa. Oke, bertepuk tangan. Oke anak-anak, kita padahi dulu pelajaran kita ini tentang takwa. Mudah-mudahan anak-anak Bapak itu menjadi anak yang soleh dan solehah. Maka kita akhiri dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sampai di sini aja ya. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.